Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Muzanni mengatakan wa zaygha muhdatsatid dhallina, dan Anda meminta kepada saya untuk memberikan nasihat atau penjelasan tentang sesuatu yang membantu untuk bersabar dalam menghadapi zaygha muhdatsatid dhallin, kesesatan dari perkara-perkara baru yang dibuat-buat oleh orang-orang yang menyimpang. Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, qauluhu wa muhdatsatil dhallin. Hadhihi al-muhdatsatu wal bid'u katsiratun jiddan. Perkara-perkara baru dalam agama ini dan kebid'ahan-kebid'ahan ini sangat banyak sekali. La hadda laha wa la adda. Tidak terbatas dan tidak bisa dihitung saking banyaknya. Wassalamatu minha kulliha innama yakunu bil i'tisami bil kitabi was sunnati. Dan cara untuk selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut adalah dengan cara berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, artinya berpegang teguh kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Ali Imran ayat 101. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah jalanku, jalan yang lurus, ikutilah jalan tersebut, dan jangan ikuti jalan-jalan lain yang sangat banyak. Sehingga kalau kalian ikuti jalan-jalan tersebut, kalian akan berpecah belah dari jalan Allah yang lurus. Surat Al-An'am ayat 153. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu, sedangkan jalan kesesatan itu banyak sekali. Tadi kata Syekh Abdul Razak, la hadda wa la adda. Tidak terbatas dan tidak bisa dihitung saking banyaknya jalan kesesatan itu. Akidah yang benar hanya satu, yaitu akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Sedangkan akidah-akidah yang menyimpang banyak sekali macamnya, yang dibuat-buat oleh orang-orang setelahnya. Kemudian Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, wa qad syarahtu laka minhajan mudihan, lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, bada'tu fihi bihamdillahi dzir rusydi wat tasdidi. Dan sungguh di dalam kitab ini, kitab Syarh Sunnah, aku telah menjelaskan kepada Anda sebuah minhaj, sebuah metode yang mudihan, yang akan menjelaskan masalah tersebut. Itu masalah akidah yang benar, manhaj yang benar, dan bagaimana bersabar untuk berpegang kepadanya. Yang mana akidah dan manhaj ini, lam alu nafsi wa iyyaka fihi. Aku dan Anda tidak boleh meninggalkannya, harus dipegang. Karena inilah akidah yang benar yang menentukan nasib kita di akhirat. Dan aku sampaikan ini nushan, sebagai nasihat. Bada'tu fihi bihamdillahi dzir rusydi wa tasdidi. Dan aku mulai tulisan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang memiliki petunjuk dan hidayah. Ya, kemudian kata Syekh Abdul Razak, qauluhu wa qad syarahtu laka minha minhajan mudihan. Sungguh aku telah jelaskan dalam kitab ini kepada Anda sebuah minhaj, sebuah metode, sebuah cara beragama, mudihan, yang menjelaskan kepada Anda bagaimana akidah yang benar. Bayyana al-musannifu rahimahullahu anna minhaja ahlil haqqi mudihun lis-siratil mustaqim. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwasanya manhajnya ahlul haqqi adalah menjelaskan bagaimana jalan yang lurus. Wa mudihun li tariqi jannatin na'imi, dan juga menjelaskan jalan menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa tahqiqu hadzal minhaji yakun awwalan bi islahil mu'taqadi,
Dan untuk mewujudkan minhaj ini, metode ini adalah yang paling pertama dengan memperbaiki akidah. Wa tahqiqihi, dan mewujudkan akidah sebenar-benarnya. Tsummal inayati bi'ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian memberikan perhatian untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu wa yardahu. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Fal asasu yakunu bitashihil aqidati. Maka dengan demikian, perkara yang paling asas, yang paling pokok, yang paling mendasar adalah dengan memperbaiki akidah. Allati yabni 'alaiha al-'abdu a'malahu wa ta'atihi wa qurbatihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena dengan akidahlah seorang hamba itu membangun amalan-amalannya, ketaatan-ketaatannya, dan ibadah-ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah adalah pondasi, adalah pokok dari ibadah. Maka kalau ingin ibadah dengan baik, perbaiki dulu akidah. Karena akidah adalah landasan. Jangan sampai semangat ibadah, ibadahnya banyak kuantitasnya, rajin ibadah, tapi ternyata akidahnya menyimpang. Maka ini sebagaimana bangunan yang pondasinya kropos, atau bahkan pondasinya tidak ada. Sehingga bangunan tersebut tentunya akan hancur atau akan rusak. Kemudian, qauluhu lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Yang mana akidah tersebut, saya dan Anda sekalian tidak boleh meninggalkannya. Dan ini saya sampaikan sebagai nasihat. Asyarul musannifu rahimahullahu annahu bibayani minhaji wa aqidati ahli sunnati wal jama'ati arada nusha nafsihi awalan. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya ketika beliau menjelaskan manhaj dan aqidah ahli sunnah wal jamaah, maka beliau ingin menasihati dirinya sendiri dulu. Thumma nusha man sa'alahu, kemudian menasihati orang-orang yang meminta penjelasan akan akidah ini, yaitu murid-murid beliau. Dan juga termasuk menasihati kita sebagai pembacanya. Wa fi hadza tanbihun latifun annahu 'alal muslimi ayajtahida awalan fi nushi nafsihi. Dan di sini ada peringatan yang mendalam, yaitu bahwasanya seorang muslim bersemangat untuk menasihati diri sendirinya dulu. Bitaharril aqidati sahihati al-mabniyati 'alal kitabi was sunnati. Dengan dia berusaha menerapkan akidah yang sahih, akidah yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah pada diri sendiri dulu. Lianna hadzal aqidata hiya allati sayalqa biha rabbahu yaumal qiyamati. Karena dengan akidah inilah seseorang hamba akan bertemu dengan Rabb-nya, akan bertemu dengan Allah di hari kiamat. Wa takunu biha najatuhu minan nirani. Dan dengan akidah ini pula seseorang bisa selamat dari api neraka. Wa fawzuhu bi'alil jinani. Dan dengan akidah ini pula lah seseorang bisa mendapatkan kemenangan berupa surga-surga Allah yang tinggi. Wa minal muhali ay ya'rifal muslimul aqidata as-sahihata allati yanju biha amama rabbil alamin. Dan suatu perkara yang mustahil seorang muslim bisa memahami akidah yang sahih, akidah yang benar, yang bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, illa min kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'a alaihi salafu hadhil ummati. Kecuali dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya dan juga apa yang disepakati oleh salaful ummah. Mustahil untuk memahami akidah kecuali dari tiga sumber ini. Al-Quran, sunnah, dan ijma' para salaf atau pemahaman para salaf. Inilah karakteristik akidah al-sunnah. Sumber pengambilan akidah al-sunnah adalah dari Al-Quran, sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Bukan dari yang lain-lain, ya, bukan dari logika, bukan dari akal, bukan dari mimpi, bukan dari tokoh pemimpin golongan, bukan dari praktek orang banyak, bukan dari katanya, bukan menurut saya, bukan. Sumber pengambilan akidah adalah Al-Quran, sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu
bi bayani wujubil iltizami dalili min al-kitab wa sunnati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang wajibnya untuk berkomitmen kepada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah fi abwabil i'tiqadi wa usulid dini, dalam bab akidah dan landasan agama. Yaqul, beliau mengatakan, man faraqad dalila dhallas sabila. Siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat di jalan. Dia akan tersesat dari jalan kebenaran maksudnya. Wa qala Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullahu. Dan seorang ulama bernama Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan, kaifa yuramul wusulu ila ilmi al-usuli bi ghairi ma'rifati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang bisa menggapai ilmu tentang usul, ilmu tentang akidah yang benar, tanpa mengilmui apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalil, tanpa mengilmui tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa yang ingin memiliki akidah yang benar, mau tidak mau harus belajar. Harus belajar. Dan harus belajar akidah yang benar, yang berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh. Tidak ada cara yang lain. Qauluhu bada'tu fihi bihamdillahi. Kemudian perkataan Al-Muzanni, aku mulai tulisan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bada al-musannifu rahimahullahu risalatahu bihamdillahi ta'ala. Penulis membuka kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Iqtidaan bi kitabillahil azizi wa bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau lakukan dalam rangka meneladani kitabullah, yaitu Al-Quran yang mulia, dan juga meneladani sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah yang isinya adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kepada Allah. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali memulai khutbahnya, beliau mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga penulis dan juga kebanyakan para ulama membuka kitab-kitab mereka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu dirrusydi wa tasdidi. Al-Muzani mengatakan yang mana Allah lah yang memiliki petunjuk dan hidayah. Ay alladzi la yunalu ar-rasyadu was-sadadu wa taufiqu illa minhu. Maksudnya adalah tidak mungkin digapai petunjuk, hidayah dan taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa wahdahu al-muwaffiqu. Allah lah satu-satunya yang memberikan taufik. Wal hadi ila sawa'is sabil. Dan dialah satu-satunya yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian kita lanjut ke matan yang selanjutnya. Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, alhamdulillahi ahaqqu man dzukira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya zat yang paling berhak untuk disebut. Artinya disebut dalam pujian. Atau dengan kata lain, dialah satu-satunya yang paling berhak untuk dipuji. Karena segala sesuatu yang baik di dunia ini itu dari Allah. Sehingga ujung-ujungnya yang harusnya dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat syarahnya. Syekh Abdul Razak mengatakan qauluhu alhamdulillahi. Al-alif wal lamu fil hamdi tusamma alif lam lil istighraqi. Dalam perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ada huruf alif lam di sini. Huruf alif lam dalam kata-kata alhamdu disebut dengan alif lam istighraqiyah. Istighraq artinya menenggelamkan. Menenggelamkan. Jadi seolah-olah huruf alif lam ini mencakup banyak hal sehingga hal-hal ini tenggelam dalam dia. Atau dengan kata lain, alif lam istighraqiyah itu tufidul umum. Memiliki makna mencakup secara umum. Nah, sehingga dalam kasus ini bisa kita maknai alhamdu artinya segala pujian. Semua pujian. Secara umum. Wa dhabituha sihhatu ibdaliha bilafzi kullu. Dan untuk mengenali alif lam istighraqiyah, karena alif lam itu banyak
untuk mengenali alif lam istighraqiyah, dhobitnya, kaidahnya adalah dia bisa digantikan dengan kata-kata kullu. Contohnya di sini, alhamdulillahi bisa diganti dengan kullu menjadi kullul hamdi lillahi. Segala pujian bagi Allah. Nah, maka alif lam di sini alif lam istighraqiyah. Wallamu fi qawlihi lillahi lil istihqaqi. Sedangkan huruf lam dalam kata-kata lillah. Perlu diperhatikan ya. Lillah sebetulnya itu terdiri dari lam, kemudian lafaz jalalah Allah. Lam, kemudian Allah, seperti itu. Namun dalam kaidah imla, kalau ada kasus seperti ini, maka lamnya melebur. Lamnya melebur, jadi huruf lamnya seolah-olah hilang. Jadi tidak ditulis dengan dua huruf lam, tidak. Namun lamnya melebur. Walaupun melebur, tapi huruf lamnya ada di sana. Nah, maka huruf lam dalam lillah, ini lil istihqaq. Fungsinya untuk menunjukkan siapa yang berhak atau menunjukkan kepemilikan. Siapa yang punya hak, ini siapa yang memiliki. Fayasirul ma'na kullu hamdin wa thana'in huwa mustahaqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga maknanya menjadi setiap pujian dan pujian itu yang berhak mendapatkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau semua pujian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu yuhmadu ala ni'amaihi wa yuhmadu ala asma'ihi wa sifatihi. Maka Allah jalla jalaluhu dipuji atas semua nikmat yang ia berikan kepada kita. Dan Allah jalla jalaluhu dipuji karena nama-namanya yang husna, yang indah, dan sifat-sifatnya yang ula, yang tinggi. Qauluhu ahaqqu man dzukira. Perkataan Al-Muzanni bahwasanya Allah adalah ahaqqu man dzukira. Zat yang paling berhak untuk disebut. Artinya disebut pujiannya. Disebut pujian terhadapnya. Ja'al musannifu rahimahullahu ta'ala bisighati af'alu at-tafdhili, yakni ahaqqu. Di sini penulis yaitu Al-Muzanni menyebutkan ahaqqu dengan bentuk sighah tafdhil. Wazannya af'alu. Karena di sini ada huruf yang double, mudha'af, maka menjadi ahaqqu. Yang ini menunjukkan paling. Sighatut tafdhil menunjukkan paling. Menunjukkan artinya perbandingan dan dia yang paling superior. Tidak ada yang melampaui. Lianna Rabbal Alamina khairu man dzukira wa humida 'alal itlaqi. Karena Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam adalah sebaik-baik zat yang disebutkan pujiannya dan yang paling layak untuk dipuji secara mutlak. Kama warada fi du'a'ir raf'i minar ruku'i, sebagaimana doa yang kita baca ketika bangun dari ruku di dalam salat, yaitu kita membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, hanya milik Engkaulah semua pujian. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Pujian sepenuh langit dan pujian sepenuh bumi. Wa ma bainahuma. Dan pujian-pujian yang ada di antara keduanya. Wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian-pujian yang ada di tempat yang lain yang Engkau inginkan. Ahla thana'i wal majdi. Engkaulah satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian dan pujian. Ahaqqu ma qala al-'abdu. Dan pujian-pujian itulah yang paling berhak untuk diucapkan oleh para hamba. Nah, perhatikan kata-kata ahaqqu ma qala al-'abdu. Inilah dalilnya Al-Muzanni yang mana beliau mengatakan ahaqqu man dzukira. Nah, jadi beliau mengatakan ahaqqu man dzukira ada dalilnya, yaitu hadis ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini versi panjang ya. Versi minimalnya boleh dengan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Atau boleh Rabbana walakal hamdu. Atau boleh pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini versi singkatnya. Yaitu doa ketika bangun dari ruku. Disebut juga dengan tahmid. Atau boleh dengan versi panjang seperti yang ada dalam hadis ini. Fafi hadha ad-du'ai al-ma'thuri bayanu anna ahaqqa wa akmala syai'in qalahu al-'abdu dzikrullahi wa hamduhu wa thana'u 'alaihi.
Maka doa yang sahih ini menjelaskan bahwasanya yang paling berhak dan paling sempurna untuk diucapkan oleh para hamba, oleh kita, adalah zikir kepada Allah, pujian kepada Allah dan pujian kepada Allah. Wadzalika yatanawwalul hamda wa tasbiha wa tahlila wa sairal adhkari syar'iyyati wa qira'atal qur'ani wa ma'rifata asma'illah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Dan zikir itu mencakup mengucapkan hamdalah, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahlil yaitu la ilaha illallah, dan mengucapkan semua zikir-zikir yang syar'i yang lain. Dan juga termasuk membaca Al-Quran. Dan juga termasuk mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini semua bentuk zikir. Wa ta'alluma dinihi wa syar'ihi. Dan juga termasuk zikir adalah belajar tentang agama Allah dan syariat Allah. Sebagaimana yang sedang kita lakukan ini. Ini zikir ini. Ini ibadah. Jadi zikir tidak sesempit hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak. Bahkan menuntut ilmu agama termasuk zikir. Fa kullu ma taqaddama min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Maka perkara-perkara yang tadi beliau sebutkan semuanya termasuk zikir kepada Allah. Fa idza taqarrara dzalika 'alimna al-murada bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah paham penjelasan yang sebelumnya, maka kita akan mengetahui makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah. Qalu wa ma riyadul jannati? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga?" Qala hilaqudz dzikri. Nabi bersabda, taman surga adalah halaqah-halaqah zikir. Hadis sahih riwayat Muslim. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam hilaqadz dzikri ya'ummu jami'a majalisil ilmi. Karena yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan hilaqudz dzikri, halaqah-halaqah zikir, adalah mencakup semua bentuk majelis-majelis ilmu. Halaqah dzikir itu halaqah ilmu, majelis ilmu. Allati fiha ta'rifun nasi bi rabbihim wa khaliqihim. Yang di dalam majelis-majelis tersebut, orang-orang di dalamnya berusaha untuk mempelajari tentang Rabb-nya, tentang penciptanya. Wa malahu min sifatil jalali wal kamali. Dan juga mempelajari tentang sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah yang agung dan kesempurnaannya. Wa ta'limuhum ahkama dinihi. Dan orang-orang yang ada di majelis tersebut belajar tentang hukum agamanya, hukum Islam, syariat Islam. Nah, inilah bentuk majelis ilmu. Walaupun kalau isinya ketawa ketiwi, ya, isinya hanya bicara tentang pengalaman pribadi, isinya hanya quotes-quotes, kata-kata yang indah, tapi kosong dari ilmu, kosong dari dalil. Pada hakikatnya itu bukan majelis ilmu, bukan majelis zikir. Wa kullu dzalika min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.